Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pangku Koko Prasetyo, kelas A1 semester 5, NPM 197052413. Tujuan saya membuat video ini adalah menjelaskan materi yang telah saya dapat selama perkuliahan di mata kuliah keselamatan konstruksi. Sebelum kita masuk ke materi, keselamatan konstruksi mempunyai penilaian bagi para mahasiswa yang mengambil mata kuliah tersebut. Untuk penilaian yang pertama, yakni nilai tugas, kuis, presentasi sebesar 40%. Untuk nilai ujian tengah semester sebesar 25%. Untuk nilai ujian akhir semester sebesar 30%. Perilaku dan kehadiran mahasiswa sebesar 10%. Kehadiran semester minimum mahasiswa sebesar 80%. Kita akan masuk ke materi yang pertama, yakni membahas proyek konstruksi. Proyek konstruksi merupakan rangkaian aktivitas dari berbagai elemen kegiatan pekerjaan konstruksi untuk mewujudkan suatu wujud fisik, bangunan, jalan, dan jembatan, dengan durasi waktu tertentu dan sumber daya tertentu. Berikutnya, merupakan kegiatan yang unik karena tidak ada yang sama satu dengan yang lainnya. Berikutnya, selalu dimulai pada waktu tertentu dan berakhir pada waktu tertentu dengan durasi waktu yang selalu dibatasi. Berikutnya, bersifat dinamis sehingga kegiatan-kegiatan pelaksanaan konstruksi yang berpotensi terhadap bahaya juga bersifat dinamis. Berikutnya materi yang kita bahas, proyek konstruksi berdasarkan sumber dana. Ada beberapa sumber dana dari proyek konstruksi. Yang pertama, proyek pemerintah melalui APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten atau kota. Berikutnya, proyek bantuan luar negeri, hibah, pinjam jangka pendek, pinjaman jangka panjang. Ada juga proyek investasi asing dari luar negeri. Proyek swasta murni secara perorangan atau korporasi. Berikutnya, proyek konsorsium. Berikutnya, proyek dari sumber dana sindikasi atau syndicate again. Yang terakhir, swadaya masyarakat. Ada juga beberapa yang terlibat dalam proyek konstruksi. Yang pertama, ada pemilik proyek atau owner atau investor. Berikutnya ada konsultan manajemen proyek, konsultan perencana, konsultan pengawas, kontraktor, subkontraktor, dan pemasok supplier. Ada juga peraturan K3 bidang konstruksi, yakni Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09/M/2008 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja SMK 3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum. Yang pertama, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per 01/Menteri/1980 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Konstruksi Bangunan. Berikutnya ada Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor Kep 174/1986 Nomor 104/KPTS/1986 tentang keselamatan dan kesehatan kerja pada tempat kegiatan konstruksi. Definisi K3 konstruksi. Definisi K3 konstruksi adalah keselamatan dan kesehatan kerja dengan pengertian pemberian perlindungan kepada setiap orang yang berada di tempat kerja yang berhubungan dengan pemindahan bahan baku, penggunaan peralatan kerja, konstruksi, proses produksi, dan lingkungan sekitar tempat kerja. Setelah definisi K3 konstruksi, ada juga definisi SMK 3. Definisi SMK 3 yakni Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau bisa disebut SMK 3 adalah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembang pencapaian pengkajian.
dan memelihara kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang selamat, aman, efisien, dan produktif. Berikutnya, kita akan masuk ke materi yang kedua, yakni membahas CSMS. Apa itu CSMS? CSMS adalah suatu sistem manajemen untuk mengelola kontraktor yang bekerja di lingkungan perusahaan. Tahap-tahap administrasi. Tahapan penilaian risiko atau yang bisa disebut risk assessment. Mengetahui tingkat risiko suatu pekerjaan yang akan diserahkan kepada kontraktor untuk menyesuaikan potensi bahaya dengan kemampuan kontraktor menjalankan pekerjaan dengan aman. Praqualification, melakukan seleksi awal kontraktor yang memenuhi persyaratan K3 untuk melakukan pekerjaan, mengevaluasi atas dasar-dasar isian yang diserahkan kontraktor tentang persyaratan administratif. Pengalaman K3, organisasi K3, personel K3 yang dimiliki rekod K3 di proyek sebelumnya, manual K3 yang dimiliki serta referensi yang pernah diperoleh, yakni pemilihan kontraktor atau selection, menentukan kontraktor yang akan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan proses penunjukan atau pelelangan yang berlaku. Berikutnya ada tahap pelaksanaan. Yang pertama, permulaan pekerjaan atau preliminary activities. Dilaksanakan setelah pemenang atau pelaksana pekerjaan ditetapkan, memberikan kesempatan kepada kontraktor untuk mengenal dan familiar dengan lokasi dan aktivitas yang akan dikerjakan serta kondisi setempat serta interaksi selama pekerjaan berlangsung. Berikutnya yang kedua, pelaksanaan proyek atau disebut ongoing project. Program K3 diimplementasikan pada saat kegiatan kerja berlangsung. Kontraktor melakukan upaya pencegahan kecelakaan dalam setiap langkah kegiatannya sesuai dengan sifat dan jenis bahaya yang ada. Program K3 yang dijalankan disesuaikan dengan skala pekerjaan, tingkat risiko, dan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan. Berikutnya ada evaluasi menyeluruh atau disebut overall evaluation. Hasil CSMS harus dievaluasi secara berkala, khususnya setelah suatu pekerjaan kontrak selesai. Hasil evaluasi digunakan untuk menilai kinerja kontraktor sebagai masukan untuk meningkatkan program CSMS. Dalam perusahaan dibentuk tim evaluasi yang melibatkan semua unsur terkait dalam perusahaan. Program studi Diplom 4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Universitas Balikpapan. Berikutnya, CSMS juga mempunyai manfaat-manfaat. Ada beberapa manfaat CSMS. Yang pertama, yaitu CSMS menjembatani SMK 3 perusahaan dengan SMK 3 kontraktor. Perusahaan memberikan persyaratan yang harus dipenuhi oleh SMK 3 kontraktor. Perusahaan harus memiliki SMK 3 yang baik, sehingga dapat memberikan kerangka dasar bagi pengembangan SMK 3 kontraktor. Selain manfaat, ada juga tujuan dari CSMS. Apa saja tujuan dari CSMS? Tujuan CSMS adalah untuk meyakinkan bahwa kontraktor yang bekerja di lingkungan perusahaan telah memenuhi standar dan kriteria K3 yang ditetapkan perusahaan. Materi berikutnya yaitu membahas scaffolding, modular scaffold. Scaffold adalah suatu struktur sementara yang digunakan untuk menyangga manusia, material, dan peralatan kerja dalam konstruksi saat bekerja pada ketinggian. Biasanya peranca berbentuk suatu sistem modular dari pipa baja atau aluminium yang dirakit dari komponen individual yang difabrikasi terlebih dahulu, meskipun juga dapat menggunakan bahan-bahan lain. Komponen-komponen modular scaffold. Yang pertama, tiang, gelagar membujur, gelagar melintang, gelagar penopang, rangka menyilang, papan rantai kerja, plat landasan yang dapat diatur ketinggiannya. Ada juga 3 tipe scaffolding. Yang pertama, support scaffolds. Yang kedua, suspense scaffold. Yang terakhir, aerial lifts. Sekian materi dari saya.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.